Welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about caption text based on the criteria for a good caption text and also how to write a good caption text. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas caption text berdasarkan kriteria seperti apa dan juga bagaimanakah cara membuat caption text yang bagus. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang caption text berdasarkan definisi, fungsi, dan juga tipe-tipenya. Dan sekarang saya akan menjelaskan kriteria seperti apa saja yang digunakan di dalam caption text dan juga bagaimanakah cara menulis caption text yang bagus. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kriteria for good caption text. Jadi, apa saja kriteria yang baik digunakan ketika kalian ingin membuat caption text? Di sini ada 4 kriteria yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat caption text. Kriteria itu adalah yang pertama, identify the subject of the picture. Jangan lupa kalian mengidentifikasi subjek atau pelaku dari gambar tersebut. Umpamanya di situ ada sebuah gambar, ada gerobak sama ada seorang laki-laki yang sedang mendorong. Maka kamu harus mengidentifikasi pelakunya siapa. Pelakunya adalah seorang laki-laki sedang mendorong gerobak. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah establish picture relevance. Kalian harus menemukan relevansi di dalam gambar tersebut. Jangan sampai ketika gambarnya itu gambar A, kamu membuat caption text dengan kata-kata B, C, dan yang lainnya. Umpama, ketika gambarnya itu adalah gambar seorang laki-laki sedang mendorong gerobak, kalian membuat caption text dengan kata-kata seorang anak sedang bermain layang-layang. Jadi tidak ada relevansinya. Yang ketiga adalah provide context for the picture. Kalian harus menemukan konteks apa yang ada di dalam gambar tersebut. Jangan sampai konteksnya adalah seorang laki-laki mendorong gerobak. Jangan sampai kalian bikin konteks dengan kata-kata seorang anak bermain layang-layang. Dan yang terakhir adalah draw the reader into the message. Jadi, tariklah minat pembaca tersebut kepada message yang kalian buat. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian membuat message, ketika kalian membuat caption text, tanpa adanya relevansi, tanpa adanya identifikasi yang bagus, maka pembaca tidak akan tertarik atau pembaca tidak bisa memahami caption text kalian. Jadi, buatlah caption text tersebut yang sebaik mungkin, yang relevan, yang sesuai, ataupun yang menjelaskan dari gambar tersebut. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada 4 kriteria untuk membuat caption text yang bagus. Kriteria yang pertama adalah identify the subject of the picture. Kalian harus mengidentifikasi subjek, pelaku, atau sesuatu seseorang yang ada di dalam gambar. Yang kedua adalah establish picture relevancy. Kalian harus punya relevance antara gambar sama caption. Yang ketiga adalah provide context for the picture. Kalian harus menemukan konteksnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah draw the reader to the message. Kalian tarik minat pembaca tersebut pada pemahaman tentang pesan yang ingin kalian sampaikan. Then how to write a good caption text? Lalu bagaimanakah caranya untuk menulis caption text yang bagus? Di sini nanti akan saya kasih 10 cara untuk menulis caption text yang bagus. Cara yang pertama adalah the caption must describe the image by using a word, sentence, or phrase. Caption tersebut harus menjelaskan gambar tersebut dengan menggunakan sebuah kata atau kalimat ataupun juga frase. Jadi tentunya di situ ada sebuah gambar, kamu deskripsikan atau kamu jelaskan dengan menggunakan kata, gambar, frase yang sesuai. Ini adalah contohnya ketika di situ ada sebuah gambar, kemudian kamu jelaskan gambar tersebut dengan detail dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat ataupun juga frase. Di sini adalah sebuah gambar di situ ada Presiden Jokowi atau Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo, kemudian beliau sedang mengunjungi tempat tertentu. Di situ di caption teksnya ada tulisannya Indonesian Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo, center yang berada di tengah,
adalah in white shirt, menggunakan baju putih, visit the site of a bomb blast, dia atau beliau mengunjungi tempat peledakan bom at Tamrin Business District, di kawasan bisnis Tamrin di Jakarta, January 14th 2016, pada bulan Januari tanggal 14 atau 14 Januari tahun 2016. Jadi di sini ada gambar, kemudian dijelaskan dengan kata-kata, kalimat atau frase yang sesuai dengan gambar. Cara yang kedua adalah pay attention to the quality of image so the caption is more attractive. Jadi kalian juga harus memperhatikan gambar tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika gambar kalian bagus, maka penonton pun juga akan melihat bahwasanya gambar tersebut bagus. Jadi ketika gambarnya bagus, kalian juga harus membuat caption yang bagus. Jangan sampai gambarnya itu jelek, kalian membuat captionnya yang bagus, itu juga tidak ada relevansinya. Jadi yang kedua, kalian harus memperhatikan gambar tersebut dan pilihlah gambar yang sesuai dan yang lebih bagus dari gambar yang lainnya. Cara yang ketiga adalah make sure the caption provide correct, accurate, and useful information. Kalian harus memastikan bahwasanya caption teks kalian itu adalah akurat, berfungsi, informasinya berfungsi, dan juga sesuai. Jangan sampai ketika gambarnya A, kalian tidak membuat dengan caption A, tetapi kalian membuat dengan caption yang lain. Jadi kalian harus perhatikan, kalian harus yakin bahwasanya caption yang kalian buat ini itu adalah correct, benar, akurat, dan juga useful information atau informasi yang sangat bermanfaat. Then number 4, describe something that is not visible in the photo. Ketika kalian membuat caption teks itu, kalian harus memastikan bahwasanya apa yang kamu tulis di situ, apa yang kamu buat di dalam caption teks tersebut adalah tidak ada di dalam gambar tersebut. Jadi kamu cari hal apa yang belum ada di dalam gambar tersebut, kemudian kamu tulis di dalam caption teksnya. Jadi di sini ada kata-kata that is not visible in the photo, sesuatu yang tidak ada di dalam foto. Yang kelima adalah avoid using the word should, describe, look on, above, below. Jadi ketika kalian ingin membuat teks atau kalian ingin membuat caption teks ini, kalian harus menghindari kata-kata seperti should, menunjukkan, kemudian describe, menjelaskan, look at atau look on, look above, look below. Jadi kalian harus menghindari kata-kata ini. Cara yang keenam adalah don't usually start with an article and the. Kalian jangan mulai caption teks tersebut dengan menggunakan artikel and the. Jadi kalian harus menghindari artikel and sama the. Ini ada contoh ketika kalian melarang menggunakan penggunaan artikel an sama the. Di sini cukup menggunakan kata-kata begini saja. Bromo in the morning, Bromo in the morning, Bromo di pagi hari, January 2016 pada tahun 2016 bulan Januari, from East Java, Indonesia, yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia. Kalian nggak perlu menggunakan a Bromo in the morning atau sebuah Bromo di pagi hari, nggak usah seperti itu. Jadi avoid artikel and the. Jadi kalian harus menghindari artikel and sama the. Cukup begini saja. Bromo in the morning January 2016 from East Java, Indonesia. Jadi keadaan Bromo pada pagi hari, yaitu pada bulan Januari tahun 2016, Bromo itu berada di Jawa Timur, Indonesia. Cara yang ketujuh adalah if there are several people in the image, put the word left, from left, right, etc. Jikalau di dalam gambar yang ingin kalian bikin caption teks itu ada beberapa orang, kalian bisa menggunakan dari sebelah kiri, sebelah kanan, atau gambar seseorang yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kalian gunakan kata-kata seperti itu. Di sini ada contoh ketika di dalam image, di dalam gambarnya itu tersebut, atau di dalam gambar tersebut ada beberapa orang, kalian menjelaskannya dengan keberadaan orang tersebut, umpamanya yang ada di depan siapa, di samping kanan siapa, samping kiri siapa. Ini contohnya caption di bawah ini. Dr. Gordon A. Ewi, Director of the UA Server Health Center Front. Jadi di situ ada Dr. Gordon A. Ewi sebagai Director of the UA Server Health Center Front yang ada di depan. Di sini ini beliaunya.
Kemudian which SEO director, dengan di sampingnya sini ada SEO director, left di sebelah kiri, to the right, kemudian di sebelah kanannya ada namanya Carl B. Cam, kemudian Carol, dan yang terakhir adalah Robert S. Parton. Nomor 8 adalah if we are forced to mention a name in a caption, jikalau kita itu diharuskan atau dipaksa untuk menyebutkan seseorang, nama seseorang, make sure that the name is really important. Kalian harus memikirkan bahwa seseorang itu benar-benar penting bagi kalian, atau seseorang itu benar-benar penting dicantumkan di dalam caption text. Contoh nomor 8, ketika kalian di situ menyebutkan seseorang yang sangat penting dan seorang itu harus kamu cantumkan di dalam caption kalian, maka cantumkanlah orang tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Di situ ada tulisan captionnya, education is a social process. Pendidikan itu adalah proses sosial. Education is growth. Pendidikan itu adalah bertumbuh atau mengalami pertumbuhan. Education is not a preparation of life. Pendidikan itu bukanlah persiapan untuk kehidupan, tetapi pendidikan itu adalah is life itself, adalah kehidupan bagi dirinya sendiri. Di sini ada namanya John Dewey. Jadi kutipan ini berasal dari siapa? Nama orang tersebut harus kamu cantumkan karena itu adalah suatu yang penting. Contoh di bawahnya adalah learn to appreciate what you have before. Kalian belajarlah untuk menghargai apa yang pernah kamu miliki sebelumnya. Force you to appreciate what you had. Itu akan menekanmu, akan membuatmu untuk menghargai apa yang kamu miliki sekarang. Ini adalah contohnya, di sini ada nama-nama Jono. Jadi ketika kutipan itu penting berasal dari siapa orangnya, maka di situ kamu harus mencantumkan nama dari orang tersebut. Nomor 9 adalah we should only use standard tenses such as simple present or other presents. Jadi di dalam tensesnya kalian menggunakan yang simple tenses atau tenses yang sangat sederhana seperti simple present atau present yang lainnya. Jadi ketika kalian membuat caption text tersebut dengan mudah kalian bikin, nggak perlu menggunakan hal-hal yang atau tenses yang rumit yang lainnya. Dan cara yang terakhir adalah you will usually use the following variation. Kalian bisa menggunakan beberapa variasi kata di sini. Seperti yang pertama adalah adjective phrase. Kalian bisa menggunakan adjective phrase, exclamation atau kata seru atau seruan, kemudian infinitive phrase atau to infinitive, kemudian prepositional phrase. Kalian bisa menggunakan prepositional phrase in the bla bla bla. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan question atau kata tanya. Nah, itu tadi video saya mengenai caption text berdasarkan kriteria dan juga how to write a good sentences in the caption text. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.